بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والأخوات عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb kita dan Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta yang telah menciptakan kita dan seluruh alam yang ada, yang dengan itu semua wajib atas kita untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mengimani rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pencipta kita, pencipta seluruh alam semesta ini, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya kepadanya. Ini merupakan konsekuensi daripada iman kita kepada rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebuah nikmat yang sangat agung, sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mengimani uluhiyahnya, yang beriman kepada uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada saat yang sama kebanyakan manusia mengingkari uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selainnya. Ini kondisi kebanyakan manusia, dan walillahil hamd, Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mengimani uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi seorang yang bertauhid, menjadi seorang yang beriman, mengimani rububiyah Allah dengan mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Sebuah nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini, ikhwas sekalian. Udzakirukum marrat, dan sering saya ingatkan berkali-kali, ini juga mengingatkan diri saya pribadi. Maka apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa nikmat, maka nikmat iman inilah nikmat yang terbesar. Maka kita senantiasa memuji dengan lisan kita alhamdulillah, dan menetapkan nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berusaha gunakan nikmat itu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk beribadah hanya kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqamah meniti jalan beliau dan para sahabatnya sampai hari kiamat kelak. Semoga dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ikhwatal iman wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-13 dari pembahasan kitab tauhid, yaitu bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dalam beberapa bab terakhir yang kita bahas setelah kita membahas bab tentang jimat, ya, memakai jimat yang hukum asalnya adalah syirik asghar, maka kemudian muallif rahimahullah menyebutkan beberapa contoh amalan syirik yang termasuk syirik besar. Ya, di antaranya yang sudah kita bahas adalah menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan bernazar untuk selain Allah. Kemudian yang terakhir kemarin adalah beristi'adzah atau meminta perlindungan kepada selain Allah.
Ya, ini semua hukumnya adalah syirik al-munafi li tauhid, yang menafikan tauhid. Artinya perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Ya. Termasuk di sini juga al-istighatsah bi ghairillah. Beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jal atau berdoa kepada selainnya. Ya. Masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu al-isti'adzah bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Ya. Salah satu bentuk kesyirikan, dan ini adalah syirik besar, adalah beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Apa makna istighatsah? Istighatsah adalah meminta pertolongan tatkala dalam kondisi genting atau tatkala dalam kondisi mendesak. Ya. Meminta pertolongan tatkala dalam kondisi genting atau mendesak. Maka istighatsah ini lebih mendalam, ya, dibandingkan dengan isti'anah, atau lebih khusus dibandingkan dengan isti'anah. Adapun isti'anah yakni meminta pertolongan secara mutlak, baik dalam kondisi mendesak ataupun tidak. Ya. Dan isti'anah serta isti'adah ini bagian daripada bentuk doa. Ya. Jadi di antara bentuk doa itu adalah isti'anah, memohon pertolongan, dan isti'adah, memohon perlindungan. Ya. Jadi ada salah seorang ikhwah yang agak bingung ketika membahas masalah isti'anah, istighatsah, isti'adah, doa. Ini semua hakikatnya doa. Gitu. Hakikatnya apa? Doa. Maka kita perlu memahami bahwa di antara bentuk doa itu adalah isti'anah. Ini yang pertama, meminta pertolongan. Dan yang kedua adalah isti'adah, memohon perlindungan. Memohon perlindungan dan memohon pertolongan ini hakikatnya adalah bentuk doa. Ya, seperti kemarin kita sampaikan doa yang diajarkan Rasulullah ketika meminta perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini hakikatnya adalah doa, bentuk berdoa. Ya. Pun demikian dengan isti'anah. Kemudian isti'anah ini ada yang meminta pertolongan secara mutlak dalam kondisi biasa atau kondisi mendesak, yang ini disebut dengan isti'anah. Dan yang kedua ada yang dalam bentuk meminta pertolongan dalam kondisi mendesak, ini yang disebut dengan istighatsah. Ya. Jadi kalau kita kalau buat bagannya, maka ad-du'a, ya, yang pertama ada isti'anah, yang kedua ada isti'adah bentuknya. Kemudian isti'anah, ada isti'anah itu sendiri, dan yang kedua ada istighatsah. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi mutlak, baik dalam kondisi mendesak ataupun tidak. Itu yang disebutkan dalam di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian yang kedua isti'adah, yaitu meminta pertolongan dalam kondisi mendesak atau genting. Ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pembahasan masalah ini, masalah istighatsah atau berdoa kepada selain Allah, ini merupakan pembahasan yang sangat penting, yang sangat urgent untuk dibahas. Ya. Khususnya dalam kajian-kajian tauhid, akidah tauhid. Kenapa demikian? Karena dalam masalah inilah banyak syubhat, ya. Banyak syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, khususnya dalam masalah istighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab, ya, khusus membahas masalah syubhat-syubhat ini. Beliau mengungkapkan syubhat-syubhat yang ada, kemudian beliau jawab. Itu dalam kitab Kashfus Syubuhat. Kashfu Asy-Syubuhat. Ya, walillahil hamd, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab ini di Masjid
Mubarak, belum lama ini. Ya, kasfu as-syubhat. Dan di antara syubhat yang paling banyak ini seputar istighosah. Beristighosah kepada selain Allah, dan ini betul real nyata. Ada di antara mereka ya yang membolehkan beristighosah kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Dengan berbagai syubhat yang mereka lontarkan, dan tidak jarang juga mereka berdalil dengan dalil yang sahih, ya, tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Ini yang berbahaya. Ketika seorang memahami dalil ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih, tapi tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhu, tidak dipahami dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yang paling tahu tentang perkara agama mereka, yaitu para sahabat yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah fakta yang ada di lapangan, bahwa mayoritas praktek kesyirikan di negeri kita dan bahkan di dunia internasional, bukan hanya di negeri kita, tapi juga di dunia internasional, ini seputar masalah istighosah kepada selain Allah. Ya. Padahal perbuatan syirik dalam berdoa dan beristighosah ini merupakan puncak daripada perbuatan syirik. Ya. Puncak daripada perbuatan syirik adalah ketika seseorang beristighosah dan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang menjadi target syaitan untuk menggelincirkan manusia. Ya. Untuk menggelincirkan manusia. Tidak peduli berapa banyak amalan yang mereka lakukan, selagi mereka tergelincir dalam bentuk syirik ini, maka tidak ada manfaat. Tidak masalah bagi syaitan. Ya, tidak masalah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi mereka tergelincir dalam kesyirikan ini, beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah, maka mereka, syaitan telah menang, telah mendapatkan kemenangan. Ya. Tidak peduli amalan-amalan yang lain. Dalilnya bahwasanya puncak kesyirikan itu adalah berdoa kepada selain Allah dan beristighosah kepada selainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada zat yang tidak bisa mengijabah doanya sampai nanti tegaknya hari kiamat? Atau dengan kata lain, tidak ada yang lebih tersesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada zat yang tidak mampu mengijabah untuknya sampai nanti hari kiamat. Ya. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan sesembahan-sesembahan selain Allah itu lalai dari apa yang dipanjatkan kepada mereka dari doa-doa. Mereka tidak mengetahui. Ya. Mereka tidak mengetahui ketika banyak orang yang datang ke kuburannya untuk meminta kepadanya. Ghafilun. Ya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Nanti pada hari kiamat, ketika mereka dikumpulkan, ketika manusia dikumpulkan, maka sesembahan-sesembahan tersebut akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan sesembahan-sesembahan tersebut akan mengingkari pemujaan atau peribadatan mereka. Ingkari. Saya berikan contoh, ya, orang-orang yakni Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi orang-orang Nasara yang telah menyembahnya. Dan Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi orang-orang Nasara yang telah menyembahnya. Dan Nabi Isa akan mengingkari peribadatan mereka. Pun demikian dengan orang-orang saleh yang lainnya yang disembah selain Allah, dan juga para nabi, dan juga para malaikat. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan syirik yang paling salah, yang paling sesat adalah berdoa kepada selain Allah. Ya. Hal ini dikarenakan karena doa ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang agung. Ya. Nabi SAW bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Dan perlu diketahui sekalian bahwa inti dari doa adalah
tindakan seorang hamba menampakkan kerendahan dan kehinaan dirinya di hadapan sosok yang ia berdoa kepadanya. Jadi ketika dia atau seseorang berdoa kepada sesuatu, meminta kepada sesuatu, berarti ketika itu dia sedang merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan sesuatu tersebut. Ya. Merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan sesuatu tersebut. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa di antara makna ibadah secara bahasa adalah merendahkan diri, ya, merendahkan diri dan menghinakan diri. Kalau itu kemudian diberikan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah kemuliaan, sebuah ibadah yang agung, ya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyukainya. Maka manakala sikap merendahkan dan menghinakan diri ini ditujukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Namun sebaliknya, manakala ibadah atau sikap merendahkan diri dan menghinakan diri ini ditujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan murka kepadanya, ya. Karena dia ada ibadah yang agung, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal 'abdu kullama kana adalla lillahi wa a'zama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu kana aqraba ilaihi wa a'azza lahu wa a'zama liqadrihi fa as'adul khalqi a'zamuhum 'ubudiyatan lillah. Ya, perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semakin seorang hamba menghinakan dirinya dan menunjukkan kebutuhan serta ketundukannya kepada Allah, ya, semakin tinggi seorang hamba menghinakan dirinya dan menunjukkan kebutuhannya serta ketundukannya kepada Allah, maka semakin dekat dia dan semakin mulia dan semakin tinggi kedudukan dirinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Semakin dirinya merendahkan diri di hadapan Allah, maka semakin mulia dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, ya. Fa as'adul khalqi, kata beliau, maka makhluk yang paling bahagia adalah orang yang paling tinggi dan sempurna penghambaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Manusia atau makhluk yang paling bahagia adalah yang paling sempurna dan paling tinggi penghambaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, semakin sempurna dan semakin besar penghambaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, semakin kecil atau semakin berkurang, ya, semakin rendah penghambaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin berkurang juga kebahagiaan yang dia dapatkan, ya. Misalnya ketika seorang hamba sujud, ya, seorang hamba yang sedang bersujud di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia berada pada puncak kehinaan dan kerendahan, berada pada puncak kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yaitu di mana ketika seorang hamba meletakkan bagian anggota tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepalanya, di tempat yang paling rendah, yaitu di atas tanah, sujud, ya, tulus karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tulus penghambaan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mulia, maka ketika itu seorang hamba berada pada puncak kehinaan dan kerendahan. Artinya ketika seorang sujud itu berada pada puncak kehinaan dan kerendahan. Makanya tidak boleh sujud itu diperuntukkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa, ya. Di kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu ketika dia sedang sujud, ya, maka hendaknya kita memperbanyak doa ketika sujud, ya. Dan secara umum, ya, doa itu dimaknai atau dapat dimaknai dengan permohonan, ya. Dan para ulama telah membagi doa menjadi dua.
ya, jenis doa. Kalau tadi yang pertama bentuk, ya. Kalau yang ini adalah jenis. Jenis doa dibagi menjadi dua, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Masalah, bukan masalah, tapi masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Masalah yakni doa permintaan. Ya. Dan kita bahas dulu yang doa ibadah. Ya. Doa ibadah ini adalah mencakup semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah seperti salat, puasa, ya, haji, zikir dan seterusnya. Semua jenis ibadah, ya, ini adalah doa. Semua jenis ibadah adalah doa. Yang disebut dengan doa ibadah. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa seseorang pun di dalamnya atau menyeru seseorang pun di dalamnya di samping menyeru Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maksud ayat ini yakni janganlah kalian beribadah kepada seorang pun selain Allah. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun selain Allah. Ya, karena makna doa di sini adalah ibadah. Semua jenis ibadah maka itu adalah doa. Ya, doa ibadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ya. Jadi segala macam ibadah disebut sebagai doa. Ya. Pun demikian sebaliknya, ya, doa itu juga melazimkan ibadah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, doa masalah atau doa permohonan, doa permintaan. Dan jenis doa inilah yang biasa dikenal oleh kaum muslimin atau yang dikenal oleh kita, ya. Ketika kita mengatakan berdoalah kepada Allah, maksudnya mintalah kepada Allah, ya. Mohonlah kepada Allah. Ya, doa permintaan atau doa permohonan. Ya. Pertanyaannya, apa maksud dari lafaz doa yang terdapat dalam nas-nas syariat, baik dalam Al-Quran maupun hadis? Seperti tadi dalam ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, atau dalam hadis inna du'a huwal ibadah. Apa makna lafaz doa yang terkandung dalam nas-nas syariat? Lafaz doa yang datang dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka terkadang maknanya adalah doa ibadah dan juga terkadang maknanya adalah doa masalah. Ya. Jadi terkadang maknanya adalah doa ibadah dan terkadang maknanya adalah doa masalah. Dan kedua-duanya harus ditujukan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan di sana ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama terkait hubungan antara dua doa ini. Hubungan antara dua doa ini, doa ibadah dan doa masalah. Yaitu kaidah yang mengatakan bahwa setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Satu tulis. Setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Dan setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Dan setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Saya ulang lagi. Setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Dan setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Kalau dalam versi bahasa Arabnya, kullu du'a masalah mutadamminun li du'a'il ibadah wa kullu du'a ibadah mustalzimun li du'a masalah. Seperti apa penjelasannya? Ya. Bagian yang pertama, yakni setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Ya. Yakni ketika seseorang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah. Gitu. Ya. Jadi ketika kita berdoa di antara azan dan iqamah misalnya, ya, di luar sholat, ya,
Ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala misalnya. Ini doa masalah. Di dalam doa masalah ini mengandung doa ibadah. Karena ketika kita sedang berdoa kepada Allah, memohon pertolongan atau meminta sesuatu, berarti kita sedang beribadah. Jelas ya? Ya. Wa kullu du'a mas'alah mustalzimun di du'ail ibadah. Dan setiap doa ibadah itu melazimkan doa masalah ketika kita sedang sholat. Ya, ketika kita sedang sholat, di sana juga kita meminta kepada Allah. Ada doa-doa permohonan, di antara ihdinas siratal mustaqim, itu minimal. Ya, karena itu rukun. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa masalah. Makanya doa ibadah melazimkan doa masalah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, annan nau'aini, dua macam ibadah ini mutalaziman. Mutalaziman itu senantiasa bersamaan. Senantiasa apa? Bersamaan. Enggak bisa dipisahkan. Ketika seorang sedang berdoa meminta, berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Ketika dia sedang doa ibadah, yaitu melaksanakan sholat misalnya, ya, maka pada waktu itu juga dia sedang melakukan doa masalah, memohon kepada Allah. Di sana ada doa-doa dalam sholat. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Ya, fa'aktsiru ad-du'a. Ini doa masalah yang terkandung atau dilakukan di dalam doa ibadah. Ya. Fakullu du'a ibadatin mustalzimun li du'ail masalah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Wa kullu du'a masalah, dan setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Maka mutalazimah. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui, ikhwas sekalian, ya, penjabaran secara detail masalah doa. Ya. Jadi doa itu bukan hanya sekedar selama ini yang kita pahami, yaitu permohonan. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, begitu. Bukan hanya itu. Tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Ya. Dan sholat itu sendiri secara bahasa maknanya apa? Ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Ya. Dan kita diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa kepadanya. Ya. Dan Allah sebutkan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepadanya, itu orang yang tidak mau beribadah kepadanya, itu orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong. Ya. Wa ala hadza faqauluhu, oleh karena itu maka firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, yatanawalu naw'i ad-du'a. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, ya, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat dan aku mengijabah doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka ayat ini, ya, mengandung dua macam doa. Ya, mengandung dua macam doa. Ya, yaitu doa ibadah dan juga doa masalah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Doanya orang yang berdoa, baik itu doa masalah ataupun doa ibadah, mencakup dua-duanya di sini. Ya. Wa bikulli minhuma fussiratil ayah. Ya. Dan telah dinukil penafsiran ayat ini dengan kedua jenis doa tersebut. Qila u'tihi idza sa'alani. Ya. Yaitu aku mengabulkannya jika dia meminta kepadaku. Ya. U'tihi idza sa'alani, ini berarti doa masalah. Saya berikan kepadanya jika dia meminta kepadaku. Wa qila, ya,
Dan juga uthibuhu idza abadani, aku memberinya pahala jika ia beribadah kepadaku. Jadi mencakup dua-duanya. Ya. Jadi seorang yang sedang meminta kepada Allah, yaitu doa masalah, maka ia dianggap sedang beribadah atau doa ibadah. Ya, sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pun demikian orang yang sholat, berpuasa atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, yaitu doa ibadah, maka dia pasti mengharapkan ya agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan agar ibadahnya diterima oleh Allah berarti doa apa? Masalah. Ketika seorang sedang berpuasa, tentu dia mengharap puasanya diterima oleh Allah. Ketika seorang sedang sholat, pasti dia mengharap sholatnya diterima oleh Allah. Ketika dia berzikir, pasti dia mengharap zikirnya diterima oleh Allah. Dan demikian seterusnya. Maka kedua doa ini adalah mutalaziman, senantiasa beriringan, tidak bisa dipisahkan. Subhanallah. Ya. Maka doa ini adalah sebuah amal ibadah yang sangat agung. Maka ketika diberikan atau dipersembahkan, disimbangkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Ya. Tidak ada puncak daripada kesesatan selain ketika seorang berdoa dan beristighosa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian kita gambarkan sebuah bagan tentang pembagian doa, ya. Jenis doa. Ya, yang pertama doa masalah, yang kedua doa ibadah. Ya. Doa masalah ini adalah memohon permintaan, dan doa ibadah ini adalah segala jenis ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Kemudian doa masalah ini dibagi menjadi dua. Ada isti'adzah, ada istighosah. Ya. Doa masalah ada isti'adzah, memohon perlindungan, ada istighosah, memohon pertolongan dalam kondisi mendesak. Ya. Jadi ini semuanya saling terkait. Berdoa, isti'anah, istighosah, isti'adzah. Semuanya apa? Saling terkait. Dan muaranya ada pada ibadah yang bernama doa, ya, doa dengan berbagai macam bentuknya dan jenisnya. Ya. Jadi semoga nanti nggak bingung, ya, untuk mencerna masalah ini, masalah istighosah, isti'anah, isti'adah dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian istighosah ini terbagi menjadi dua, ya. Istighosah terbagi menjadi dua. Yang pertama istighosah kepada Allah, dan yang kedua istighosah kepada makhluk. Istighosah kepada Allah, dan yang kedua istighosah kepada makhluk. Kemudian istighosah kepada makhluk dibagi menjadi dua. Ya. Istighosah kepada makhluk dibagi menjadi dua. Yang pertama, istighosah kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Ya. Dan yang kedua, pada perkara yang secara umum makhluk mampu melakukannya. Kalau yang pertama, ya, ini hukumnya syirik akbar, yaitu beristighosah kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti meminta keturunan, meminta anak, atau meminta dilapangkan rezeki, atau meminta dibebaskan dari penderitaan dan kesempitan jiwa, atau hal-hal semacamnya. Ya, rezekinya lancar, usahanya lancar, keberkahan, agar usahanya diberkahi, dan seterusnya. Dari hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ini beristighosah atau dimintakan kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik akbar. Meminta dimudahkan jodohnya, meminta dimudahkan rezekinya, meminta dilapangkan rezekinya dan seterusnya. Ya. Adapun beristighosah kepada makhluk terkait perkara yang secara umum makhluk mampu melakukannya, ya, maka ini terbagi lagi menjadi dua kemungkinan, dan kedua-duanya boleh. Ya. Kemungkinan yang pertama, makhluk tersebut ternyata tidak mampu,
Ya. Kemungkinan yang kedua, makhluk tersebut mampu. Makhluk tersebut tidak mampu, contohnya apa? Ya. Misalnya seorang yang sakit kemudian pergi ke dokter dan ternyata si dokter tidak bisa menjadi wasilah kesembuhan. Ya. Ternyata dokternya, oh ini harus dirujuk ke sana, harus dirujuk kemana? Ke rumah sakit ini. Ya. Maka ini tidak mengapa juga. Ya, walaupun tidak mampu, tapi secara umum asalnya mampu. Tapi kemudian pada beberapa kasus, ya, kemudian ternyata tidak mampu. Ini tidak mengapa, tidak mengapa. Orang kena ular misalnya, kemudian datang ke pawang ular, ternyata nggak mampu, suruh rujuk ke rumah sakit, pelan. Ya. Jadi langsung aja ke rumah sakit, Pak. Ya, paman saya, rahimahullah, kakak dari bapak saya itu, qadarullah meninggal terkena ular, ya. Tidak langsung dibawa ke rumah sakit qadarullah, tapi ke pawang ular dulu, pawang ularnya nyerah, ya. Baru disuruh ke rumah sakit, sudah telat, ya. Racun sudah menyebar ke organ kita, ya. Kemudian, ya, contoh lain misalnya seorang yang tenggelam, kemudian dia berusaha meminta kepada orang yang ada di sekelilingnya, ya. Apakah orang yang ada di sekelilingnya itu mampu berenang atau tidak? Ya. Tapi yang jelas umumnya orang bisa berenang, atau dia berharap orang itu bisa berenang. Maka ini juga tidak masalah. Ya. Dan ini bukan termasuk perbuatan syirik. Ya. Kenapa? Karena asalnya secara umum manusia mampu untuk apa? Berenang. Ya. Sehingga tidak otomatis meminta tolong kepada manusia pada hal yang dia tidak mampu serta merta kemudian menjadikan hal tersebut syirik. Selama itu memang perkara yang umumnya bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Ya. Dalilnya istighosah kepada makhluk dan dia mampu melakukannya. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, silakan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di antara dalil yang menjelaskan tentang bolehnya beristighosah kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 15, ya. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ya. Maka masuklah Musa ke kota, itu kota Memphis, ketika penduduknya sedang lengah. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Maka kemudian beliau mendapati ada dua orang yang sedang berkelahi, ya. Yang sedang berkelahi. Hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Yang satunya berasal dari kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, ya. Wa hada min aduwi, dan yang satunya lagi dari kelompok musuhnya, yaitu kaum Fir'aun, ya. Fastaghothahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka laki-laki yang berasal dari kaumnya Musa alaihissalam beristighosah kepadanya. Beristighosah kepadanya, yakni meminta pertolongan kepadanya. Dan ini dalam kondisi apa? Mendesak. Makanya di sini disebutkan dengan lafaz fastaghothahu, ya. Meminta pertolongan atau beristighosah kepada Musa atas orang yang berasal dari musuhnya. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Maka Nabi Musa alaihissalam pun memukul orang tersebut kemudian mati. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuhnya, tidak sengaja, ya. Sekali pukul mati, karena orang yang dipukul ini orang yang lemah, tidak sebanding dengan kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Ibaratnya mungkin antum lawan Tyson misalnya, ya, dengan bobot pukulan yang luar biasa, ya, belum seperempat pukulannya mungkin kita sudah jatuh, gitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh orang ini. Kenapa? Karena orang ini lemah, ya. Qala hadza min amali syaitan. Ya. Musa berkata,
ini adalah perbuatan setan. Ya. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Ya. Baik. Pada ayat ini kita dapati ada bentuk istighosah, ya, yaitu istighosahnya seorang laki-laki dari Bani Israel yang meminta tolong kepada Nabi Musa alaihi assalam. Ya, kemudian permintaan istighosahnya disanggupi oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian yang terakhir sebagai muqaddimah dari bab ini, ya, atau jenis yang kedua, al-istighosah bi ghairillah. Istighosah kepada selain Allah. Ya. Maka istighosah kepada selain Allah ini ada dua macam. Yang pertama beristighosah kepada mayit, dan yang kedua beristighosah kepada orang yang hidup. Ya. Nah, beristighosah kepada kepada mayit dibagi menjadi dua, talabul haja minal mayit, meminta hajat kepada mayat, dan yang kedua talabud du'a minal mayit, meminta kepada mayat untuk mendoakannya. Maka ini dua-duanya adalah syirik, ya. Talabul haja minal mayit, meminta hajat kepada mayit. Yang kedua talabud du'a minal mayit, meminta mayit untuk mendoakannya. Ini entah akalnya bagaimana, ya. Justru mayit itu butuh kepada doa kita, bukan meminta kepada mayit untuk mendoakannya, atau dengan kata lain untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian beristighosah kepada orang hidup, maka ada dua juga. Yang pertama talabul haja minal hayyil hadir, meminta kepada yang hidup dan hadir. Jika pada perkara yang dimampui maka ini boleh. Jika pada perkara yang tidak dimampui maka ini syirik. Ya. Kemudian yang kedua talabul haja minal hayyil ghaib, meminta hajat kepada orang yang masih hidup tapi ghaib, tidak ada di hadapan kita. Ya. Maka ini juga ada dua. Ya. Dia tidak mampu melakukannya jika dia hadir, maka ini juga syirik dan lebih parah. Ya. Misalnya menyebut-nyebut nama Syekh Fulan, dia masih hidup, dalam rangka untuk menyelamatkan dia dari ombak misalnya. Orangnya nggak ada, tapi dia sebut-sebut namanya dan orangnya masih hidup. Maka ini syirik dan lebih parah. Ya. Kemudian jika dia mampu melakukannya, jika dia hadir, dia ghaib. Tapi jika dia hadir, dia mampu melakukannya, maka ini juga perbuatan syirik. Kenapa? Karena meyakini orang yang masih hidup ini maha mendengar, maha bisa melakukan sesuatu, maka ini juga syirik. Ya. Jadi istighosah bi ghairillah ada dua macam, beristighosah kepada mayit, dan yang kedua beristighosah kepada orang yang hidup. Ya. Beristighosah kepada orang yang hidup jika dia ada di hadapan kita dan dia mampu melakukannya, maka ini boleh. Ya. Beristighosah kepada orang yang masih hidup tapi ghaib, ya, tapi ghaib, maka kedua-duanya adalah perbuatan syirik. Baik dia mampu melakukannya ataupun dia tidak mampu melakukannya ketika dia hadir. Ya. Mungkin ini butuh kepada pembahasan lebih mendalam lagi, ya. Insya Allah kita akan ulang lagi masalah ini di pertemuan yang berikutnya insya Allah, dengan contoh-contohnya langsung, ya, sehingga lebih jelas. Tapi intinya bahwa beristighosah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jal, baik orangnya hidup ataupun mati, ini tidak boleh. Ya. Yang diperbolehkan hanya beristighosah kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu melakukannya, kemudian hadir, ada di hadapannya, ya, ada di hadapannya, hadir, bukan ghaib. Ya. Kalau ghaib nggak boleh, walaupun dia mampu melakukannya. Ya. Berarti kenapa? Karena dia meyakini bahwa orang ini apa? Maha mendengar. Ya. Dan itu sifatnya Allah Azza wa Jalla, maka nggak boleh. Makanya ada syarat
meminta pertolongan kepada makhluk, ya syaratnya diantaranya adalah sesuatu itu mampu dilakukan oleh makhluk. Yang kedua, dia hadir, ya, dia hadir. Sesuatu tersebut mampu dilakukan oleh makhluk, kemudian dia hadir, ada, kita komunikasi dengan orang tersebut. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.